Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Rabiul Ula with student ID 2521057, and this is my video for teaching English to teenager final exam. And on this video we will do a podcast with one of my friend, Mas Ardi, and he is one of the student of senior high school, which is M. Atahasus Limbo. Maybe Mas Ardi can introduce himself first before we start the podcast. Silakan Mas Ardi bisa berkenalan diri terlebih dahulu. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ardiansyah Maulana. Saya beralamat di Walmasum dan saya sekarang salah seorang murid di MA Tahasus Limbo. So, how you doing Mas Ardi? Gimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah baik Mas. So MA Tahasus Limbo already been on vacation because you are already got your examination or semester 1 or semester ulangan akhir semester ya. Jadi kamu udah liburan nih. Iya belum. Mungkin di Pekalongan masih banyak beberapa sekolah yang masih mengerjakan ujian akhir semester, namun di Limbung sudah selesai. Sudah Mas. So how do you feel when you get home? Atau gimana sih rasanya udah pulang lagi ke rumah setelah mungkin setengah tahun di pondok ya Mas? Sangat gembira dan bahagia. So on this video we will gonna see or we will gonna talk about the student perspective of Hamburg. Jadi di dalam video ini kita akan bicara tentang gimana sih PR atau pekerjaan rumah di mata siswa. So the first question is, have you ever get a homework? Apakah kamu pernah dapat PR dari gurumu? Pernah. How often you get a homework? Seberapa sering sih kamu dapat PR? Sering sih, kadang kali bahkan setiap hari ada aja PR-nya. So you said that you get your homework almost every day, hampir setiap hari, and you get to do the homework in pondok, not in your home. Karena kamu santri atau bukan siswa biasa, namun santri yang tinggal di pondok, jadi kamu ngerjain PR-nya di pondok bukan di rumah. Iya Mas, gitu Mas. So what do you feel about homework? Atau how you feel when you get homework? Gimana sih rasanya kalau kamu dapat PR dari gurumu? Aduh, berat itu Mas. Di tengah kesibukan kita ngaji di pondok, ternyata juga ada tugasnya dari sekolah. Setelah dari pagi sampai sore sekolah, malamnya ada PR lagi. So it is an extra job or extra work that you need to do because you are doing ngaji in pondok and you need to do the homework also from the school. Jadi kamu seperti kerja double ya, karena udah ngaji kemudian juga harus ngerjain PR dari pondok. Iya Mas. Do you think the homework is important or necessary for the learning activities? Jadi gimana sih menurut kamu, PR itu penting nggak sih atau perlu nggak sih sebuah PR itu sebenarnya? Sebenarnya itu perlu sih, namun jika terus menerus itu kurang baik Mas. Kurang baik. Why is it not good for yourself? Kenapa itu tidak baik menurutmu? Ya mungkin kan siswa juga manusia Mas, terkadang lelah. Kan setelah lelah, bosan nantinya nggak suka pelajarannya, malah nggak jadi sekolah lagi. Oh, so you feel that the almost everyday's homework is very pressure or make the student feel tired because they need to do it so many. And I think the next question is, do you ever get a homework that feels special or feels memorable that you remember it until now? Apakah kamu pernah sih dapat PR yang menurut kamu itu PR itu spesial dan tidak terlupakan? Pernah Mas, pernah. What is it? Apa itu? PR-nya itu lebih ke tugas kelompok ya Mas, bukan tugas individu. Yang mana itu dulu itu disuruh membawa beberapa bahan, kemudian dipraktekkan, kemudian dimakan bersama-sama atau dilakukan bersama-sama. So what do you think about the homework that you need to do it by yourself? Menurut kamu PR yang mana yang lebih baik, yang tadi yang telah disebutkan, yang tentang kerja kelompok dan yang kamu kerjain sendiri secara individu? Menurut saya itu baik semua Mas, asalkan sesuai dengan porsinya masing-masing. So you talking about the portion of the homework.
kamu bicara tentang seberapa sering homework itu atau PR itu diberikan kepada siswa. What the right portion atau seberapa sering yang cukup untuk siswa itu dikasih PR dari guru menurut kamu? Ya mungkin bisa lah, maksimal itu seminggu 2 aja, Seminggu 2 kali 2 PR ya. 2 PR. Berarti walaupun seminggu dapat banyak mata pelajaran tapi kamu minta cuma 2 PR dari 2 mata pelajaran ini. Iya 2 PR aja cukup. Ngomongin soal mata pelajaran nih, do you ever get a homework from your English teacher? Apakah kamu pernah dapat PR dari mata pelajaran bahasa Inggris? Tentu pernah mas. What kind of homework that you got from your English teacher? PR apa sih yang kamu dapetin dari mata pelajaran bahasa Inggris ini? Bermacam-macam sih, terkadang disuruh translate Indonesia Inggris atau Inggris Indonesia, terkadang disuruh buat kalimat ataupun yang lain-lain. So, what do you think about the difficulties in English homework? Bagaimana kamu menganggap atau gimana sih kesulitan atau berapa level kesulitan yang kamu dapetin di dalam PR atau pekerjaan rumah di mata pelajaran bahasa Inggris? Kalau Inggris itu kan kita itu belum terbiasa ya mas, mungkin agak sedikit kesulitan dalam memahami maksudnya PR itu disuruh ngapain, terus cara mengerjakannya itu gimana. So when you are getting a very difficult homework that you can do it by yourself, what usually you do? What do you usually do? Atau ketika kamu dapat PR yang kamu rasa itu terlalu sulit dan kamu nggak bisa ngerjain dari kamu sendiri, nah apa sih yang biasanya kamu lakukan? Ya ketika saya itu merasa bingung untuk mengerjakan PR itu, biasanya saya itu bertanya mas kepada teman yang lebih tahu, ataupun melihat-lihat, kan sekarang itu banyak situs internet yang membahas beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah. So you are getting help or you are asking for help from your friend, atau kamu dapat bantuan dari teman-teman kamu karena kamu tinggal di pondok ya, tentunya kamu banyak teman-teman di lingkungan pondok kamu dan kamu mengerjakan soal atau pekerjaan rumah itu bareng-bareng bersama teman pondok yang lain. So apart from homework atau selain homework atau PR, what do you think it is important to improve your English language skills? Apa yang bisa kamu lakukan untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu? Tentunya di luar pelajaran pada formalnya. Ya banyak sih mas, karena menurut saya bahasa itu adalah kebiasaan, yang mana ketika kita terbiasa menggunakan bahasa ataupun terbiasa berinteraksi dengan bahasa tersebut, maka otomatis kita akan bisa menguasai bahasa tersebut. Salah satunya itu dengan menonton YouTube atau film-film yang berbahasa Inggris ataupun yang lainnya yang bersifat edukatif. So you're telling me that the YouTube videos or the movies that contain English language is very important in developing your English language skills. Jadi kamu bilang kalau film atau video YouTube yang mengandung bahasa Inggris itu sangat penting dan sangat membantu untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris kamu. So, do you often watch or looking for the English language video that help you in improving your English language skills? Apa kamu sering nonton video-video yang edukatif yang seperti itu? Ya mungkin kalau dibilang sering sih sering, tapi terkadang kita nggak nyadar. Soalnya kan ketika kita nonton itu kebanyakan filmnya itu diproduksi secara bahasa Inggris, namun sudah di subtitle ke dalam bahasa Indonesia. So, I think maybe more question like, do you think that homework is the best media or the best way to make sure that your student or that the student doing a self-improvement in their home or outside the classroom? Apakah kamu pikir kalau PR itu satu-satunya jalan atau satu-satunya opsi yang bisa guru terapkan untuk membuat siswa itu belajar di luar kelas? Menurut saya nggak juga sih mas, ada beberapa banyak cara yang
bisa dilakukan guru untuk tetap menyuruh muridnya itu belajar walaupun di luar kelas. What is it? Apa itu? Ya mungkin bisa lah kita jalan-jalan namun bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun yang lain. So you were telling me that the teacher not only give homework but also give some activities to do to improve their English language skills in outside the classroom. Jadi kamu bilang kalau ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan siswa atau yang bisa diberikan oleh guru kepada siswa untuk meningkatkan bahasa Inggris mereka selain PR ya. Iya. So, what do you think a good homework is? Menurut kamu apa sih PR yang baik itu? Menurut saya itu PR yang baik itu ya PR yang disesuaikan dengan kemampuan siswanya, Mas. Misalkan kan tadi di sekolah sudah diterangkan mata pelajaran, kemudian kan pastilah dulu tahu ini yang sudah paham itu pemahamannya sampai gimana, terus itu PR-nya itu disesuaikan agar mana siswa itu dapat mengerjakan dengan baik ataupun yang sudah paham sudah bisa membantu yang lain yang belum paham. Okay, so you were telling me that the match in the language or the student competition is very much a good homework is when the homework is matched with the student level atau kemampuan PR-nya itu sesuai dengan kemampuan siswa. Iya. So maybe that's all. Any tips or trick that you will share to the audience maybe in doing your homework? Apa kamu ada mungkin saran atau masukan untuk gimana sih kita agar kita bisa terus ngerjain PR kita tanpa mungkin rasa malas atau apapun itu? Mungkin sih kalau saran dari saya yang namanya PR itu jangan terlalu banyak dipikirin, Mas. Dikerjakan langsung aja semaksimal mungkin, adapun hasil akhir nanti ya silahkan dipasrahkan aja. Okay, maybe that's all for this video. Thank you Mas Ardi, and we will see you on the next video. Bye bye.